woods. Think what Mance would give us. Let him go and I'll let you live. Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini kita akan membahas episode 6 dari serial Game of Thrones season pertama ya guys. Yang belum nonton episode pertamanya bisa masuk di playlist yang sudah saya buat ya guys, biar tidak ketinggalan ceritanya, oke? Di episode 6 ini kita akan makin penasaran bagaimana sih kelanjutan dari nasib Tyrion Lannister dan bagaimana keadaan Ned Stark yang mundur dari jabatannya. Tanpa banyak bacot, mari kita masuk di alur ceritanya. Let's go! Scene bermula ketika Ned mulai sadar setelah pertempuran yang terjadi. Ketika ia bangun, sang raja dan ratu pun sudah berada di hadapannya. Cersei pun memerintahkan Ned untuk segera mengembalikan saudara dari istrinya dan segera berbaikan dengan Jaime. Ned mengatakan dia diserang oleh Jaime dan pengawalnya dibunuh olehnya. Namun ratu menuduh bahwa Ned keluar dari rumah bordil dalam keadaan mabuk dan mulai menyerang Jaime. I am the king's hand. You were the king's hand. Lord Stark was returning drunk from a brothel. Perdebatan pun terjadi antara Ned dan ratu. Lalu raja pun kesal atas kejadian itu dan menampar sang ratu atas perkataannya yang menghina karena ia disebut pengecut olehnya. I took you for a king. Hold your tongue. She'll wear this like a badge of honor. Akhirnya raja pun menyuruh Ned untuk mengirimkan surat kepada istrinya untuk mengembalikan Tyrion dan menginginkan Ned untuk kembali menjabat sebagai Hand of the King. Ia juga diperintahkan untuk memerintahkan di Iron Throne selama King Robert pergi untuk melakukan kebiasaannya, yaitu berburu. Kembali ke Winterfell, di mana scene memperlihatkan dalam mimpi Brandon yang kembali melihat burung gagak bermata tiga. Bran pun terbangun akibat dikaitkan dengan datangnya Hodor yang datang membawa pelana khusus yang dibuat untuknya. Begitu senangnya, Bran langsung berkuda dengan pelana barunya di hutan dan ditemani oleh kakaknya dan Theon. Theon dan Robb sedang berbicara tentang pembalasan dendam atas kejadian yang menimpa ayahnya. You need to make the Lannisters pay for Jory and the others. The Lannister put his spear through your father's leg. Kabar ayahnya yang diserang oleh Jaime Lannister sudah sampai ke Winterfell dan Theon mengusulkan kepada Robb untuk menyerang ke Castle Europe. Namun Robb menolak atas usulan tersebut dan ia tidak berhak melakukannya dan juga memperingatkan Theon untuk tidak usah mencampuri urusan keluarganya. It's your duty to represent your house when your father can't. Where's Bran? Ketika mereka sedang berbicara tentang rencana tersebut, mereka tidak menyadari bahwa Bran menghilang dari pengawasan mereka. Bran berkuda terlalu jauh dari kakaknya dan ternyata ketika Brandon sedang berkuda di tengah hutan, ia sedang diintai oleh para wildling. Para wildling pun menghampiri Bran dengan maksud ingin mengambil harta dan kuda yang ditunggang Bran. Namun tak berselang lama kakaknya Robb datang menolong. Perkelahian pun terjadi. Pada wildling mulai menyerang Robb, namun saat Robb akan menghabisi wildling tersebut, Bran ditangkap dan diancam akan dibunuh oleh wildling yang lain. Beruntung datanglah Theon untuk menolong. Ia melepaskan anak panah dan mengenai punggung dari wildling tersebut. Bukannya berterima kasih kepada Theon, Robb malah memarahi Theon karena melepaskan anak panah yang mungkin meleset dan akan mengenai Brandon. Para wildling pun mati dan hanya tersisa seorang wanita yang bernama Osa. Ia memohon kepada Robb untuk tetap dibiarkan hidup dan dijadikan budak. Dan Robb pun mengabulkan permintaan wildling itu dan menjadikan budak di Winterfell. Have you lost your mind? What have you missed? Give me my life, my lord, and I'm yours. We'll keep her alive. Scene lalu berpindah ke kisah Tyrion yang berada di penjara Vale.
Tyrion mulai menggedor pintu penjara tersebut dan memanggil penjaga penjara. Ia mulai melakukan keahliannya, yaitu memujuk orang dengan melakukan apa yang diinginkannya dengan kekayaan. Turnkey! Lord! My family is rich. We have gold, lots of gold. Now go! Percobaan pertamanya gagal, lalu Tyrion mencoba untuk yang kedua kalinya. Ia terus membujuk penjaga tersebut dengan imbalan emas. Agar penjaga tersebut menyampaikan pesan kepada Lady Erin, pesan tersebut bahwa Tyrion akan mengakui kejahatannya. Have you ever heard the phrase, "Richard, I will owe you gold"? Dan Tyrion pun berhasil memujuk penjaga tersebut. Ia langsung dibawa ke hadapan Lady Erin untuk mengakui kejahatannya. Namun Tyrion bukannya mengakui kejahatannya akan percobaan pembunuhan Bran dan pembunuhan Jon Arryn, ia malah mengakui bahwa ia selalu berjudi dan melacur dan menceritakan hal-hal yang memalukan. Into the turtle stew. I don't know anything about all of that. Mendengar hal tersebut membuat Lady Erin marah karena bukan itulah pengakuan kejahatan yang diharapkan. Tyrion pun mengelak dan tidak mengakui akan percobaan pembunuhan Bran dan Jon Arryn. Lalu Lady Erin pun memerintahkan penjaganya untuk kembali memasukkan Tyrion ke sel yang lebih kecil. Tyrion pun menolak dan merasa tidak adil karena ia dituduh dengan hal yang tidak ia lakukan. Ia pun meminta keadilan kepada dirinya. Ia meminta pertandingan pertaruhan. Maud, take him back to the dungeon. No need to bother Lord Robin. Bahwa yang menang dalam pertarungan ialah yang berhak memutuskan keadilan apa yang harus diterima. Lady Erin pun menyetujuinya, lalu ia memilih Ser Verdis untuk mewakilinya, dan Tyrion memilih Jaime saudaranya untuk menjadikan wakilnya dalam pertarungan tersebut. Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh Lady Erin, karena Jaime sangat jauh dari Vale dan pertarungan tersebut harus dilakukan hari ini juga. Mendengar hal tersebut, Tyrion mulai meminta kepada kesatria yang lain untuk menjadi wakilnya. Do I have a volunteer? One? Anyone? Namun siapa disangka ternyata ada seseorang yang bersedia menjadi wakilnya. Ia adalah Bronn. Pertarungan yang sengit antara keduanya untuk mencari keadilan bagi Tyrion akhirnya dimenangkan oleh Bronn yang berhasil mengalahkan Ser Verdis. Ser Verdis tewas dan mayatnya pun terjatuh dari istana melalui Demundol. Melihat pertarungan itu, Catelyn kecewa karena kekalahan dari Ser Verdis. Dengan berat hati, ia harus melepaskan Tyrion dan akhirnya Tyrion pun bebas dan pergi meninggalkan Vale. Kembali lagi ke King's Landing di mana Shin memperlihatkan Syrio mendatangi Arya untuk mengajaknya kembali berlatih. Namun hari itu Arya tidak ingin berlatih pedang, ia cemas akan keselamatan ayahnya. Namun Syrio berkata bahwa inilah saat yang terbaik untuk berlatih pedang ketika kita penuh dengan masalah. Quick as a snake. You are fearing for your father. Scene lalu berlanjut di mana diperlihatkan Ned yang sedang menghadapi keluhan dari rakyat di Seven Kingdom. Ia mengadukan kejahatan yang ia terima kepada raja, bahwa ia dirampok dan rumahnya dibakar. Ia juga menuturkan bahwa ciri-ciri dari orang yang merampoknya berperawakan tinggi besar dan sangat pandai menggunakan pedang. Ciri-ciri tersebut mengarah ke Ser Gregor. Ser Gregor juga terkenal dengan sebutan anjing Twin Lannister. Twin Lannister adalah ayah dari Jaime, Cersei, dan Tyrion. Ia adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di Seven Kingdom. Mendengar hal tersebut, Ned memerintahkan Lord Beric untuk menghukum mati Ser Gregor dan mengirimkan surat kepada Twin Lannister untuk datang menghadap kepada kerajaan untuk diadili. Mendengar hal itu, Lord Baelish menasihati hati Ned bahwa langkah tersebut cukup berani, karena ia sedang berurusan dengan orang yang paling kaya di Seven Kingdom. Namun Ned tak menghiraukannya. Scene berpindah kepada Sansa. Di scene tersebut diperlihatkan bahwa Sansa sedang belajar menjahit seperti biasa dengan pengasuhnya. Tak lama kemudian Joffrey pun datang menghampirinya. Ia datang untuk meminta maaf kepada Sansa atas perlakuan berlaku kasar. Dan ia pun memberikan sebuah kalung ke Sansa. Ia juga mengatakan bahwa suatu saat nanti kita bakal menikah dan Sansa akan menjadi ratunya. Malam pun tiba, Ned mengatakan kepada anak-anaknya untuk segera pergi ke Winterfell.
Mendengar hal itu, kedua anaknya menolak karena Sansa tidak mau kehilangan Joffrey dan Arya tidak ingin berhenti berlatih pedang. Sansa mengatakan bahwa ia akan menjadi ratu dan melahirkan anak yang berambut pirang. Mendengar hal tersebut, ayahnya sadar akan sesuatu bahwa keturunan dari Baratheon tidak ada yang berambut pirang. Semua keturunan Baratheon berambut hitam. Scene lalu berpindah kepada kisah Daenerys, di mana kita diperlihatkan dengan ritual Dothraki. Ritual yang digelar karena Daenerys sedang mengandung anak dari Drogo. Di ritual tersebut, Daenerys diharuskan memakan hati kuda mentah-mentah sampai habis. Dengan mengandungnya, Daenerys membuat rakyat Dothraki semakin mencintainya. Melihat hal itu membuat Viserys muak dan berniat pergi meninggalkan rakyat Dothraki dengan mencuri telur-telur naga untuk ia tukar dengan pasukan perang yang lain. Ia sangat berambisi untuk mengambil taktanya kembali, namun dihadang oleh Ser Jorah untuk tidak membawa telur-telur tersebut, karena itu bukan miliknya. Don't let them. If I sell one egg, I'll have enough to buy a ship. 2. You can go. You can't have the egg. Malam pun tiba, pesta pun sedang digelar di Dothraki, dan kembali Viserys membuat onar di pesta tersebut. The horse feast? Come. Get your... Khal Drogo! Keep away from me! They can't shed blood in their sacred city. Ia kembali menagih janji dari Khal Drogo untuk membantunya mendapatkan mahkota kerajaan. Khal Drogo pun mengatakan bahwa ia akan mendapatkan mahkota tersebut. Viserys pun merasa senang dengan apa yang dikatakan oleh Khal Drogo. Tetapi bukan mahkota kerajaan yang ia dapatkan, ia disiram oleh lelehan emas oleh Khal Drogo yang membuat Viserys mati mengenaskan di hadapan adiknya sendiri. Dan film pun bersambung. Oke guys, makin penasaran kan bagaimana kisah selanjutnya? Ikut terus jalan cerita dari serial Game of Thrones ini. Terima kasih sudah menonton and see you next video.